Satu, dua, Nah, tiga. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Ikhwan fillah rahimakumullah, saat ini saya kedatangan tamu yang istimewa yang beliau insyaallah akan bisa memberikan ibrah pada banyak orang, ya. Bagi mereka-mereka yang masih belum lurus jalannya, insyaallah video ini akan membuat motivasi untuk mereka-mereka yang ingin melangkah pada jalan yang lurus dengan tahapan-tahapan, dengan proses-proses pastinya yang mereka harus lalui. Dan saat ini saya bersama Mas Kuku. Ini beliau bernama Mas Kuku. Beliau adalah warga daripada Kendal, kota Kendal. Dan insya Allah kita akan berbagi pengalaman dengan beliau yang sangat bermanfaat, dan insya Allah juga memotivasi saya pribadi untuk terus semangat, ya, untuk terus semangat berdakwah, insya Allah. Nah, Mas Kuku nih, sekarang Mas Kuku kenalkan dulu dirinya, siapa, asli mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya asli Kebun Dalam Kendal, lahir di Kendal. Lahir Kendal. Nah, Mas Kuku coba ceritakan perjalanannya sebelum hijrah, apa saja aktivitas dan kegiatannya. Sebelum hijrah, Sepertinya hobinya melukis ya Mas Kuku ya. Masya Allah. Iya ini apa ya? Memang sebelum hijrah sih sempat berada di salah satu kenakalan remaja. Tapi alhamdulillah Allah memberikan petunjuk untuk saya dari sedikit-sedikit melalui pernah sempat mau hijrah satu minggu 3 hari balik lagi. Karena apa? Karena saya masih berpikir kalau hijrah itu nggak harus ninggalin teman yang masih seperti itu gitu. Temen nakal lah. Iya, teman nakal. Dan saya masih punya pikiran seperti itu. Jadi seminggu saya kumpul lagi 1 hari 2 hari, ya masih teguh dalam hijrahnya. Setelah itu ya balik lagi seperti itu. Jadi suatu ketika saya ada apa ya? Nah, awal-awal mau ininya Mas Kuku, Afwan, waktu pertama kali mau hijrah itu apa yang membuat motivasi mau hijrah? Sudah bosan. Bosan dengan nakal. Iya benar, sudah bosan. Saya apa sih yang saya cari gitu? Ya. Saya masih muda, saya cari apa? Kalau kesibukan saya seperti ini aja, cuma nggak ada puasnya gitu. Bosan, sangat jenuh. Dan saya memutuskan ada apa ya? Kan ada pengobatan ruqyah gitu kan, salah satunya ruqyah. Saya juga. Jadi jalan pertamanya ada juga adalah ruqyah ya? Iya benar. Dari ruqyah situ saya merasakan apa ya? Setelah di ruqyah itu saya merasakan hati itu tenang. Jadi tenang. Seperti badan itu yang tadinya itu berat seperti ringan, jadi ringan gitu. Bahkan sebelum-sebelumnya pun saya kemungkinan belum pernah merasakan yang seringan itu gitu, untuk melakukan ibadah. Tapi ya itu salahnya saya lagi masih berkumpul dengan teman. Jadi saya hanyut lagi. Dan mimpi ya, gimana? Mimpi ini ya qadarullah, saya diberikan pekerjaan di tower itu, berangkat ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta, saya keadaan masih apa ya? Masih jahiliyah lah, masih dalam seperti itu gitu. Dan saya suatu ketika saya tidur tapi berasa seperti meninggal. Jadi sampai fotonya pun saya masih saya simpan, soalnya ini buat patokan saya. Ini loh, dulu kamu pernah seperti ini. Itu foto apa? Foto saya waktu tertidur itu, entah siapa, teman siapa, tapi ada fotonya. Jadi benar-benar seperti meninggal, benar-benar. Posisinya tuh? Iya, posisinya. Jadi posisi meninggal. Jadi saya berpikiran ada seperti dimandikan, dikafani, dan apa, dibawa ke liang lahat, liang kubur, dan diberi apa itu namanya, apa ya,
kajian untuk orang meninggal itu apa namanya? Itu ya, itu salah satu guru ngaji yang pertama kali mengenalkan huruf hijaiyah ke saya. Itu dia, Mas Kukuh dengan sampun niki sampun apa berada di alam beda alam, alam kubur kan. Dan sampai saat itu terus terjadi, saya bingung kan, udah hilang semua. Terus saya pikiran saya itu saya udah meninggal, jadi saya udah lihat jasad saya di bawah, lihat ini. Nah, temen motoin antum pas lagi peristiwa itu? Nggak tahu, saya nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Itu di share di grup ini apa, tower. Jadi saya tahu itu kawan-kawan tower ya. Oh, ada ini, saya pas keadaan ini, pas saya merasakan kematian, saya seperti kematian bukan kematian. Nah, jadi badan di fisik pun seperti lagi di kafan, mungkin benar. Ya. Sudah di kafan ya. Saya pernah dengar juga kematian itu seperti yang diangkat nyawanya itu seperti tebasan ribuan pedang gitu kan. Jadi dari ujung sini benar-benar ngerasain saya sampai ke tenggorokan. Terus ada ini, udah sampai ke tenggorokan, terus dikafanin saya. Dikafanin, terus dimandiin. Juga ada sentingan dari teman. Saya merem tapi kayak masih ada teman gitu, tapi saya melihat diri saya. Jadi dia bilang, istilahnya bahasa Indonesia, ada teman yang kemarin suruh mandi nggak mau mandi, sekarang dimandikan kan, dia bilang gitu. Jadi keingat itu. Terus ada lagi apa gitu, terus pas udah di liang kubur, saya udah dikubur, terus saya bingung, yang bisa gerak cuma kepalanya, dan saya sadar terus, ya Allah jangan sampai saya meninggal dalam keadaan seperti ini, saya bingung. Soalnya saya merasa itu masih apa ya, kejadian benar, itu seperti kejadian benar ya. Iya benar. Jadi ya itu, sampai di sini saya terus sadar, terus dari bawah, terus benar-benar seperti nyata. Jadi seperti tebasan gitu. Seperti nyata sampai ke tenggorokan, saya terus sadar. Terus setelah semua meninggalkan kubur, masih ada teman-teman di tempat itu masih ada, dan saya sudah lihat. Saya sempat bertanya, ini nunggu apa? Soalnya kan saya pernah dengar kan, kalau sudah di alam kubur nanti ada malaikat datang. Ya ini nunggu apa? Ada yang bilang, wis ora saweti, nggak usah takut, maksudnya ini nggak nunggu apa-apa, dia bilang gitu. Terus saya tenang, tapi kok panas, kipasnya tolong nyalain, kipasnya juga nyala. Jadi kok seperti apa ya, antara mimpi sama realita itu sejalan. Jadi, di atas pun di mes pun itu sama, jadi kayak papan-papan gitu kayak di liang kubur sepertinya tadi. Pas bangun pun seperti di kuburan beneran. Benar. Jadi lah itu, terus saya, ya Allah, jangan sampai saya meninggal seperti ini ya Allah. Ya saya mohon untuk berikanlah kesempatan lagi untuk saya untuk memperbaiki diri. Dari situ saya terus dari sedikit mau gerakan badan pun kan keadaan seperti ini, mau gerakan pun sakit sekali, sampai bisa bangun jalan itu pun sempoyongan saya. Jalan pun ya ini sempoyongan, istilahnya kalau Jawa rambatan gitu, nggak bisa tegak gitu. Saya langsung ambil wudhu, langsung sholat. Dan dari situ saya, ya Allah bener-bener saya mau tobat. Tapi itu sebelumnya sholat nggak sebelumnya? Alhamdulillah sholat. Tapi sebelum kejadian itu, ya bolong-bolong lah ya. Nah habis itu sholat, lalu setelah dari sana bekerja di sana, berapa lama tuh kerja di sana, Tower? Itu yang di Jakarta tiga hari, terus ditarik ke Pontianak, Kalimantan. Itu pun kan sudah ada jatahnya masing-masing, dan waktu terbangun pun saya keadaan masih seperti meninggal gitu. Jadi nanti kan naik pesawat inilah, sebelum itu kan ada pesawat jatuh lah, yang saya mau naikin itu kok pesawat yang jatuh itu. Jadi ada JT apa itu layan yang antum itu sebetulnya dapatnya layan itu. Iya benar. Tapi ya itu kok pesawat yang jatuh kok masih ada tiketnya, kan saya nggak kepikiran apa-apa, kok masih ada tiketnya, kok saya ada di pesawat yang jatuh itu. Saya bilang
ya Allah, apakah saya nanti matinya pas jatuh dari pesawat ini atau Oh, gimana? iya. Jadi seperti flashback, belum jatuh gitu Heeh. pesawatnya. Terus saya bilang, kan saya ada jatah di Jakarta, cuma karena apa ya, waktu sebelum mimpi itu kan saya merasa kurang puas akan apa yang saya miliki. Jadi dia ada di kantor, ada ini, kalau ke Pontianak memang ada tambahan uang seperti ini, dan saya tertarik hal itu. Jadi saya maju ke Pontianak, berangkat ke Pontianak. Setelah itu saya bermimpi itu, terus dikasih tiket juga, tiketnya itu yang pesawat jatuh itu. Masya Allah, ya Allah. Terus saya nangis, Pak, saya minta maaf, saya benar-benar bilang saya memutuskan apa, ingin ke Pontianak itu saya dalam keadaan seperti ini, keadaan apa ya, jahiliyah istilahnya itu lah. Dan dia lah, maksudnya lah, udah saya sampai ketemu dengan atasan paling tertinggi di itu, di perusahaan. Cobalah ketemu ke siapa, lupa saya. Enggak, dalam rangka apa antum ketemu atasan? Itu untuk mengurungkan itu, karena saya takut mau kalau berhenti. jatuh itu. Jatuh. Karena saya belum siap, ya Allah, saya benar-benar. Terus akhirnya antum betul-betul nggak jadi? Ketemu, terus dia bilang, udah pernah kerja di sini belum? Ya udah, berangkat dulu, kalau nggak kuat boleh pulang. Dan pikiran saya, kalau nggak kuat boleh pulang itu, ya udah saya berangkat. Sampai berangkat ke Kalimantan, saya di perjalanan kemungkinan yang paling parno, saya selalu berdoa, ya Allah, karena saya benar-benar ini mungkin saya meninggal ini. Dan saya nelpon istri juga, bilang ya minta maaf segala macam kesalahan saya. Dan saya terus sudah di Kalimantan, dan mulai dari situ memang benar-benar apa, memperbaiki diri, sholatnya mulai saya jaga. Tadinya bolong, ini alhamdulillah maksudnya di sana saya mulai sebisa mungkin untuk tidak bolong dan tepat waktu gitu. Sebisa mungkin, walaupun masih di, kan itu di tower ya, jadi kadang ada di hutan, kadang di ini, saya usahakan untuk tetap sholat. Dan mulai pulang dari situ ya sampai sekarang ini alhamdulillah. Nah, antum pulang dari situ kan ke Kendal nih. Iya. Balik ke Kendal. Terus ruqyahnya itu sebelum Pontianak apa setelah dari Pontianak? Sebelum. Jadi Oh, justru awalnya itu dah awal-awal antum tuh kena ruqyah, ya, nyaman. ya, pengen cuman masih ngumpul sama iya, teman benar. yang sama. Itulah. Ya makanya juga saya berpesan sama teman saya juga yang Ya saat ini masih ya, nah, itu untuk tinggalkan. awal mula ingin hijrah itu memang dari diri itu ada, karena masih muda ya, masih ada ego, masih ada sombong. Saya bisa, maksudnya walaupun berkumpul saya tidak melakukan seperti itu, saya Ya. bisa. Padahal itu 1 hari 2 hari sudah hilang. Makanya tinggalkan. Jikalau memang benar-benar pengen merubah temannya, ya jika udah ada apa, pondasi lah, sudah tahu, ya ajak temennya, ayo hijrah bareng. Kamu tinggalkan juga temenmu yang masih dalam keadaan jahiliyah, ayo bareng-bareng, ya itu baru benar. Ya, setelah kita imannya sudah ya, kuat, benar, ya. baru kita datangi. Jadi Ya, benar. urutannya itu adalah nakal dulu, terus ruqyah, habis ruqyah masih berkumpul dengan teman yang sama. Iya, benar. Terus kerja sehingga masih bolong-bolong sholatnya. Hijrahnya masih hijrah apa namanya? Masih umur jagung lah, Iya, umur benar. jagung. Terus ke Pontianak, selesai balik ke Kendal. Iya, Lalu ke Kendal mulai tinggalkan teman-teman. Nah, itu antum tahu bahwa saya teman-teman itu harus ditinggalkan tuh ketika kapan? Pas di Kendal sudah balik dari Pontianak? Ya ketika saya merasakan apa ya, menurut saya mendapatkan apa, suatu teguran yang benar-benar apa ya? Ya pas mimpi itu. Iya, nah. teguran itu. Jadi saya tahu mana ya teman yang baik, mana yang enggak. Itu saya diberitahu ini loh. Dan saya pun, tapi ya saya tidak menyalahkan dia. Sebisa mungkin saya ajak dia. Sampai sekarang pun saya masih ajak, ayo kalau mau hijrah, kamu, saya kasih info kajian-kajian kan. Jadi saya dulu kan saya pengen hijrah, tapi saya nggak ada tempat.
Jadi saya masih meraba-raba mana ya teman yang, nggak usah temen lah, apa majelis yang bisa istilahnya nerima saya dalam keadaan seperti ini. Jadi saya masih meraba-raba. Ya tujuan saya ngasih tahu teman saya, walaupun dia belum mau untuk ikut, setidaknya dia tahu maksudnya. Kalau saya udah bosen saya ini, saya tak ikut kukuh, tak ikut dia, karena dia maksudnya kalau ada temennya yang udah kenal kan nggak canggung. Iya benar. Kalau masuk, oh di sana udah ada yang kenal kan nggak canggung. Kalau masih sendiri kan, Iya betul. maju mundur jadinya. Nah. Ya tujuan saya itu ya seperti itu, biar apa ya, setidaknya ada, kalau ada keinginan ayolah bareng gitu. Nah, insya Allah sekarang aktivitasnya adalah berdagang. Dagang apa Mas Kuku? Dagang ayam crispy. Di mana lokasinya? Tepatnya? Di Kebun Dalem Kendal, depan Alfamart Kebun Dalem. Oh, di Alfamartnya jualan di depannya, seberang. Oh, seberang ya, bukan seberang yang Alfamart. bukan dia Di mitra halaman usaha bukan. Alfamart bukan ya. Bukan. Oh, nah. Di seberang. Nah, insyaallah. Jadi Ikhwah Fillah, ini adalah pelajaran yang luar biasa dari seorang Mas Kukuh. Insyaallah beliau bergabung dengan Rayaf Hati. Kita ajak untuk bergabung dengan Rayaf Hati untuk berdakwah ya. Bagi Ikhwah Fillah yang ada di Kota Kendal atau Kabupaten Kendal semuanya, jika ingin membeli dagangannya Mas Kukuh, silakan ke lokasi yang beliau sampaikan. Yuk ramaikan untuk agar beliau semangat untuk bisa berdagang, memperbaiki diri, sama semangat untuk membantu beliau untuk berdakwah kepada teman-teman beliau yang lainnya. Ingat ya ikhwah, ketika kita memutuskan untuk istiqomah di jalannya Allah, ahasiban nas ayasraku ayaqulu amanah. Allah tidak akan biarkan antum beriman begitu saja tanpa dia diuji. Ya, ujian yang paling utama adalah pastinya lingkungan kita sekitar atau lingkungan kita sebelumnya. Itulah makanya Rasulullah SAW bukan kita untuk berteman dengan siapa saja. Tidak ada dalam Islam kita diminta untuk berteman dengan siapa saja, tidak. Armau ala dini khalili. Tentukan temanmu. Siapa temanmu, dia akan menjaga keistiqomahanmu dalam jalannya Allah. Maka selain itu, ikhwah, adalah apa benefit yang antum dapatkan ketika antum betul memilih teman-teman yang soleh. Teman-teman yang soleh dalam hadis yang hasan, dia akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dia akan menjadi hujah di hadapan Allah, yang akan membela kita untuk bisa menikmati surganya Allah bersama teman kita yang soleh lainnya. Mungkin kita di akhir hidup kita sempat terjerumus, mungkin di waktu-waktu kita perjalanan hidup ini kita pernah terjerumus ya, dan kita belum sempat bertobat, maka teman-teman yang soleh akan menjadi hujah dan dia akan menjadi penolong kita nanti di yaumul hisab. Ya ikhwah, tentukan temanmu. Barakallahu fikum. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.